Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kepada kita kelapangan hati dan keringan langkah kaki, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan pertemukan kita di sebuah tempat yang moga-moga menjadi salah satu saksi kebaikan kita kelak dan menjadi salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridhaan dan memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan sholat. Lebih tepatnya adalah al-khusyu'u fis sholat, khusyuk dalam sholat. Salah satu istilah yang sering kita dengar kalau kita melaksanakan sholat itu adalah khusyuk. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Bagaimana kita bisa mengindikasi bahwasanya kita sudah khusyuk, dan bagaimana caranya supaya kita senantiasa khusyuk di dalam sholat? Insya Allah kita akan bahas bersama dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Yang pertama kita bahas dulu dengan yang dimaksud khusyuk menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang pertama, kata khusyuk dari kata khosya'a yakhsya'u khusyu'an, yang secara bahasa bermakna as-sukun wa tadallul. Secara bahasa, khusyuk itu artinya tenang. Secara bahasa pula, khusyuk itu artinya menunduk karena merasa hina. Contoh makna khusyuk dalam pengertian ini, misalnya kita ambil dalam perkataan Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-44, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khusyuk di dalam ayat itu dengan berkata khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah Dalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Khasyiatan dari kata khasya'a yakhsya'u, dalam keadaan mereka menegurkan pandangan serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Ini yang pertama. Sedangkan pengertian secara etimologi juga disampaikan oleh salah seorang ulama yang terkenal dengan tafsirnya, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Selain bermakna as-sukun wa tadallul, menurut Al-Qurtubi khusyuk itu adalah hayatun fin nafsi yadharu minha fil jawarih sukunun wa tawadhu. Kondisi di dalam jiwa yang tertampak pada anggota tubuh dengan ketenangan dan kerendahan. Ketika seseorang merasa tenang, ketika seseorang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka secara bahasa orang ini kondisinya khusyuk. Adapun secara terminologi atau istilah, maka diantaranya Qatadah rahimahullahu taala mendefinisikan al-khusyu'u fil qalbi huwal khauf wa qadul basar fis shalah. Yang dimaksud khusyuk di dalam hati itu adalah adanya rasa takut yang diwujudkan dengan dia menundukkan pandangan tatkala dia melaksanakan sholat. Karena kalau kita melihat kondisi Nabi tatkala sholat itu pandangannya hanya tertuju pada dua hal. Yang pertama, selain tatkala beliau tasyahud, maka beliau menundukkan pandangannya ke tempat sujud. Ditundukkan pandangan beliau ke tempat sujud. Yang kedua, nanti ketika tasyahud, maka pandangan beliau beralih sedikit ke telunjuk beliau. Jadi pandangan orang yang sholat itu bukan kemana-mana, ngelirik kanan kiri dan sebagainya, kecuali kalau memang ada keperluan.
Tapi kalau melihat dari praktek Nabi, Nabi itu cuma dua kondisi saja. Ngelihat tempat sujud atau ngelihat telunjuk beliau tatkala sedang sholat, yang semuanya identik dengan godul basar, menundukkan pandangan. Tapi ini definisi secara etimologi dan terminologi. Kemudian yang selanjutnya, apa hukum khusyuk di dalam sholat? Para ulama kebanyakan menghukumi khusyuk itu bukan sebuah rukun dalam sholat, juga bukan sebuah kewajiban dalam sholat. Maknanya, seandainya bapak dan ibu ketika sholat kok nggak khusyuk, sholatnya tetap sah. Paham ya? Masalah sah sih sah, tetapi kaitannya dengan pahala sholatnya itu apakah besar, apakah berkualitas, nanti dulu. Tentu saja beda orang yang sholat dengan khusyuk dengan yang tidak khusyuk. Kenapa? Karena tidak ada isyarat di dalam Al-Quran yang secara jelas mengatakan harus khusyuk. Memang ada ayat yang bicara tentang khusyuk, tetapi para ulama sepakat ayat itu tidak ada kaitannya dengan masalah rukun sholat atau wajib sholat yang dilakukan oleh seorang mukmin tatkala dia sedang sholat. Maka mentok-mentoknya khusyuk itu terus hukumnya apa? Sunnah. Kenapa bisa seperti itu? Berdasarkan sebuah peristiwa yang dialami oleh Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Sa'id bin Al-Musayyib melihat ada seorang laki-laki sholat. Karena punya jenggot yang tebal, kemudian dalam sholat itu main-mainin jenggot. Jadi mohon maaf, yang suka bermain dalam sholat itu bukan cuma anak kecil. Kadang-kadang orang yang sudah dewasa pun juga masih suka bermain dalam sholat. Nah, dia memainkan jenggotnya. Kemudian akhirnya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala kemudian komentar, lau khosya'a qalbu hadha, seandainya hati laki-laki ini khusyuk, la khosya'at jawarihu, maka seluruh anggota badannya juga akan tenang atau khusyuk. Dari sini para ulama menyimpulkan Sa'id Al-Musayyib tidak mengatakan laki-laki ini batal. Seandainya itu adalah rukun atau wajib sholat, yang kalau kemudian tidak dilakukan sholatnya jadi batal, maka Sa'id bin Al-Musayyib akan negur laki-laki ini. Tapi Sa'id bin Al-Musayyib cuma komentar, seandainya hatinya tenang, maka seluruh anggota badannya pun juga bakal tenang. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan berarti para ulama zaman dulu pun menghukumi khusyuk itu bukan rukun sholat, bukan wajib sholat, tetapi hanya sunnah sholat. Tapi kemudian yang selanjutnya, apa bentuk nyata dari khusyuk? Kalau bapak dan ibu bertanya khusyuk yang sesungguhnya itu bagaimana sih? Para ulama mengatakan indikatornya 3. Bapak ibu tadi sama-sama kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh kita tadi itu khusyuk atau tidak, indikatornya 3. Yang pertama, kita tadi mencukupkan gerakan pas sholat itu ya cuma gerakan sholat saja. Kalau nggak kepepet banget, jangan lakukan gerakan di luar sholat. Misalnya gatel, silahkan digaruk. Tapi kalau kemudian nggak gatel, jangan menggerak-gerakkan anggota badan. Kenapa? Kalau kemudian ada gerakan di luar sholat, padahal tidak dibutuhkan, maka ada indikasi kita belum khusyuk atau tidak khusyuk. Yang kedua, indikasinya apa? Ketika imam tadi baca, kita berusaha untuk mentadaburi. Maka mau tidak mau, bapak dan ibu juga harus belajar yang namanya tafsir. Bapak dan ibu juga harus belajar yang namanya fikih sholat. Dan yang paling penting itu belajar apa? Bahasa Arab. Kalaupun misalnya belum paham tafsirnya, belum paham fikihnya, minimalnya ketika imam tadi baca, bapak ibu kemudian paham apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena yang dibaca itu adalah dengan bahasa Arab. Maka alangkah indahnya jika sebuah perkataan itu bisa kita pahami, dan memahami perkataan bahasa Arab itu tidak bisa diraih kecuali dengan belajar bahasa Arab. Kalau tadi kita perhatikan
Imam kita tadi baca ayat tentang kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Kaitannya dengan apa? Ayo. Pertama kaitannya dengan kegiatan Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki di kalangan Bani Israel. Yang kedua kaitannya dengan penyembahan patung sapi yang dilakukan oleh Bani Israel. Bahkan yang ketiga tadi juga dibaca tentang perintah Allah kepada Bani Israel yang nyembah sapi atau berbuat dosa, gak main-main. Orang zaman dulu tuh kalau taubat gak kayak kita. Kita itu taubat bisa cukup dengan lisan, dengan menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kalau di zaman Nabi Musa itu ngeri. Orang tuh baru dikatakan taubat beneran dengan cara apa? Bunuh diri. Faktulu anfusakum. Di ayat tadi kan dibaca, maka bunuhlah diri kalian. Zaman dulu tuh ternyata taubatnya orang-orang tuh baru bisa diterima kalau kemudian bunuh diri. Maka kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad, yang tatkala kemudian berdosa, Allah tidak meminta kita untuk bunuh diri, gitu ya. Padahal mohon maaf, bisa saja malah sebenarnya dosa kita itu melebihin dosanya Bani Israel. Bani Israel itu syariat yang disampaikan kepada mereka terbatas, tapi mungkin mereka pernah melakukan kesalahan besar, akhirnya disuruh bunuh diri. Yang bahaya itu kita, syariatnya luas, ada perkara-perkara yang kita remehkan, gara-gara gak ada perintah bunuh diri maka diulangi lagi, maka bisa saja dosa kita itu setara, na'udzubillah min dzalik, bahkan mungkin lebih besar daripada dosa Bani Israel. Maka jangan remehkan yang namanya taubat, karena zaman dulu saja sampai tuntutannya bunuh diri. Tapi kemudian yang ketiga, indikator kita itu sudah khusyuk atau tidak adalah kita berusaha hati kita itu hanya berada dalam sholat saja. Meskipun untuk yang ketiga, jujur saja saya sendiri juga agak susah. Kenapa? Karena godaan iblis itu luar biasa. Makanya saya teringat tatkala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala itu pernah ditanya oleh tetangganya, saya tuh lupa naruh kunci saya. Padahal kunci saya itu adalah kunci yang saya gunakan untuk meletakkan harta-harta saya. Kira-kira ada nggak tips untuk menemukan kunci saya itu? Maka kata Abu Hanifah apa? Sholatlah. Emang nanti kalau saya sholat bakal ketemu kuncinya? Udah, kamu nggak usah banyak tanya, sholatlah. Maka ketika dia baru kemudian takbir, ingat kuncinya di mana. Kenapa? Godaan iblis itu sedemikian dahsyat, Pak. Jangan sampai kita khusyuk, sampai perkara duniawi aja kemudian diingatkan tatkala kita sedang sholat. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah berkata, akan ada zaman di mana zaman itu orang-orang bisa khusyuk ketika takbiratul ihram saja itu sudah baik. Waliyadzubillah. Ali bin Abi Thalib bukan merendahkan, tapi mengingatkan khusyuk itu bukan perkara yang gampang. Saking tidak gampangnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu bisa khusyuk pas takbiratul ihram saja, itu udah bagus. Padahal takbiratul ihram itu apa? Baru pembuka sholat. Setelah itu masih banyak kegiatan, entah gerakan atau bacaan, dan baru kemudian nanti endingnya salam. Kalau khusyuk kita sampai salam tuh kan keren. Tapi Ali bin Abi Thalib ngomong apa? Kamu bisa khusyuk sampai takbiratul ihram saja, itu sudah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu tanda orang beriman yang hakiki adalah ketika dia sholat khusyuk. Saya katakan ini adalah ciri orang mukmin yang hakiki. Di antara kita mungkin sudah ada yang sampai level ini, tapi ada juga yang masih perjuangan untuk level itu. Sehingga bagi yang merasa belum bisa ke sana, jangan putus asa. Karena untuk sampai tujuan itu ada orang yang sudah sampai, tapi ada juga orang yang sedang dalam perjalanan untuk sampai ke tujuan yang sama. Maka kalau kemudian Bapak dan Ibu pingin ngetes saya ini termasuk yang sudah mukmin hakiki atau tidak, maka salah satu indikatornya dalam surat Al-Mu'minun itu adalah
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka itu khusyuk di dalam sholat mereka. Para ulama mengatakan aflaha itu adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan yang dia inginkan. Aflaha itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya panen. Kenapa? Karena petani itu kan ketika menanam tujuannya apa? Panen gitu ya. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan beruntung. Kenapa? Karena orang itu dikatakan beruntung tatkala dia meniatkan sesuatu, akhirnya sesuatu itu menjadi kenyataan. Berarti dia orang yang beruntung. Salah satu indikatornya apa? Khusyuk. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang masalah khusyuk. Konon ayat ini diturunkan, para sahabat komentar, konon ayat ini diturunkan gara-gara dulu kami kalau sholat itu suka memandang ke langit. Jadi di awal-awal Islam para sahabat itu nggak langsung bagus sholatnya. Mereka butuh tahapan. Di antara mereka itu ada yang ketika mau sholat berjamaah aja masih ngobrol. Di antara mereka ada yang suka noleh kanan kiri. Ada juga yang suka ngelihat ke atas. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang kekhusyukan yang menegur para sahabat ketika mau sholat atau bahkan dalam sholat tidak tenang. Maka kemudian para sahabat akhirnya ketika merasa ditegur oleh Allah merubah sholatnya yang tidak tenang menjadi tenang. Kemudian yang selanjutnya, rujukan sholat khusyuk itu siapa sih? Tidak ada jawaban lain kecuali Nabi. Orang yang paling khusyuk dalam sholat siapa? Nabi. Yang Nabi itu ketika beliau sholat itu apa sih? Sholat itu adalah ibadah yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi. Sholat adalah ibadah yang tidak boleh dikreasi. Maknanya kalau Nabi Muhammad takbir ngangkat tangan, salam kemudian nengok kanan kiri itu bukan kreasi Nabi. Tapi perintah Allah di mana Allah tuh hanya mau disembah dengan cara seperti itu. Bapak dan ibu jangan pernah bikin kreasi baru. Wah kayaknya bosen deh kok takbiratul ihram gini-gini aja gitu. Gimana kalau kemudian takbiratul ihram kita buat yang baru. Kemudian takbiratul ihramnya bukan ngangkat kedua tangan seperti ini, tapi kemudian kayak orang senam. Allahu Akbar. Memang terkesan menyenangkan. Bahkan mungkin kalau dilihat dari segi kesehatan, dari kacamata orang senam, itu kegiatan yang bagus, kegiatan yang menyehatkan. Tapi ternyata yang namanya ibadah itu ada ibadah yang tidak bisa diotak-atik, tapi ada juga ibadah yang sifatnya luas bisa diotak-atik. Nah, sholat itu tidak boleh diotak-atik. Maunya Allah disembah dengan cara seperti itu, ya sudah. Kemudian, kalau kita ngelihat praktek Nabi itu ketika sholat gimana sih? Perlu saya sampaikan, bahwasanya khusyuk itu jangan seperti Bapak Ibu pahami dalam pemahaman Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu pernah mengatakan orang itu konsentrasi dalam ibadahnya, dalam bahasa agama kita khusyuk. Itu tatkala dia berada dalam kondisi ruangan yang gelap, kemudian cuma ada satu titik cahaya yang disebut dengan God spot. Kebanyakan orang membayangkan khusyuk itu kita kayak di tempat yang gelap, gak ngelihat apa-apa kecuali cuma satu titik saja, satu warna terang saja yang itu kemudian ia yakini, nah itulah Allah. Mohon maaf, itu bukan pengertian Islam, tetapi setahu saya itu disampaikan oleh Mahatma Gandhi tatkala dia masih hidup dengan konsep God spot-nya. Karena Nabi itu ketika masih hidup, ternyata gerakan-gerakan beliau sekecil apapun diamati oleh para sahabat yang kemudian sampai kepada kita. Nabi adalah orang yang paling khusyuk. Tapi Nabi itu ternyata dalam aktivitasnya pernah melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, khusyuk-khusyuknya Nabi itu pernah gendong cucu beliau. Mohon maaf,
kalau sholat dalam keadaan gendong itu khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Tergantung. Ya. Ada orang yang kemudian ketika gendong bayi merasa kemudian bayinya ini mengganggu dirinya, dia tidak tenang dalam sholat. Tapi ada juga orang yang bisa mengatur hatinya untuk tetap tenang, sehingga meskipun menggendong bayi tidak mengganggu aktivitas kekhusyukannya dalam sholat. Kalau kemudian menggendong bayi itu dikatakan bikin tidak khusyuk, berarti Nabi nggak khusyuk. Paham ya? Yang kedua, Nabi itu pernah ketika sedang sujud dinaikin Hasan atau Husain. Para sahabat tidak bisa membedakan karena Hasan dan Husain itu mirip ketika masih kecil. Nah, Nabi itu suatu ketika sujudnya lama banget. Sampai para sahabat itu ya karena Nabi belum takbir untuk bangkit, ya ikut-ikutan lama. Sampai salah seorang sahabat nggak tahan, kemudian ngangkat kepala sedikit ngintip, Pak. Ini kok lama banget, kenapa ya? Ngintip, ternyata Nabi itu sedang dinaiki oleh cucunya. Kemudian akhirnya setelah dirasa cukup oleh cucunya kemudian meninggalkan Nabi baru bangkit dan kemudian sholat itu selesai. Salah seorang sahabat kemudian tanya, ya Rasulullah tadi kok lama banget, apakah memang kondisi sholat harus seperti itu? Sujud di rakaat terakhir harus panjang, atau ketika sedang sujud tadi Anda diturunkan kepada Anda itu wahyu? Nabi mengatakan enggak. Tadi ketika aku sedang sujud, cucuku menaiki punggungku, maka supaya dia nyaman dengan kondisi naikin punggungku itu aku buat lama. Kalau nanti cuma sebentar, kasihan, dia tidak puas dengan menaiki punggungku, puaskan dia dengan aku tidak bangkit-bangkit. Maka dari sini Nabi adalah orang yang paling khusyuk. Ternyata Nabi itu tahu kalau ada cucunya yang naikin dirinya, bahkan beliau tidak berusaha menyingkirkan cucunya. Karena sekali lagi ya, masih banyak orang Islam yang punya keyakinan khusyuk itu nggak ngelihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Kalau kemudian standar khusyuk seperti itu, Nabi ketika dinaikin harusnya nggak terasa apa-apa. Baru dinaikin sebentar, kemudian beliau bangun, maka cucunya bisa terjatuh, atau ketika naik tidak puas karena cuma sebentar. Kemudian yang ketiga, tanda kerusukan Nabi itu Nabi juga masih dengar kondisi sekitar. Nabi pernah sebenarnya ingin baca surat yang panjang, tapi beliau percepat. Kenapa? Karena beliau mendengar ada seorang ibu yang sepertinya akan merasa kesulitan kalau Nabi itu baca panjang padahal anaknya sedang menangis. Maka tatkala Nabi kok sholatnya cepat, para sahabat kemudian tanya, kenapa kok sholatnya cepat ya Rasulullah? Apakah ada keperluan yang mendesak? Nabi mengatakan, tadi apa kalian gak dengar ada bayi yang menangis? Aku tidak bisa membayangkan kalau aku kemudian memperpanjang bacaanku, maka kondisi ibu itu akan semakin gusar dengan kondisi bayinya yang menangis. Maka aku percepat supaya hati ibu itu kemudian menjadi tenang, segera bisa mengurus anaknya. Ini kondisi di mana imam tuh harus responsif. Di mana kalau kemudian terasa jemaah itu ada yang segera butuh bantuan, jangan dilama-lamain. Surat Al-Baqarah memang 286 ayat. Tapi kalau kemudian dirasa perlu dipercepat, ya dipercepat. Yang penting jangan cuma ayat yang pertama ya. Memahami jamaah itu penting, tapi kalau memanjakan jangan. Paham ya? Kondisi yang memanjakan banget, yang masih kita ingat terulang setiap tahun videonya, yaitu sholat kilat di Jember itu ya. Sholat tarawih 21 rakaat hanya dalam waktu 10 menit. Kemudian apalagi Nabi itu ketika sholat memerintahkan sahabat kalau ada orang yang lewat padahal engkau sholat sendirian atau kamu punya sutroh, kamu jadi imam kok ada orang yang lewat, maka cegah. Jadi kalau kemudian maknanya khusyuk gak ngeliat apa-apa, orang mondar-mandir kita diamkan saja. Tapi nyatanya Nabi mengatakan cegah. Kalau dia ngeyel, ajak berantem. Menunjukkan jaga kehormatanmu tatkala engkau sedang sholat sendirian atau jadi imam. Kemudian apalagi Nabi memerintahkan bunuh 2 binatang hitam dalam sholat. Apa? Kalajengking dan ular.
Uqtulul aswadaini fis shalah. Nabi perintahkan sendiri, bunuhlah dua binatang hitam meskipun kalian dalam sholat. Kalau kemudian khusyuk maknanya tidak lihat apa-apa, tidak dengar apa-apa, ada kobra nganga di tempat sujud kita, itu logikanya gimana? Berarti kemudian kita menyerahkan diri saja, dipatok gitu. Tapi nyatanya tidak. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama derajatnya, dia mengatakan dhaif. Tapi saya ngambil pelajaran. Konon dulu iblis pernah nyamar jadi ular, mendatangi Nabi tatkala Nabi itu sedang sholat. Maka Nabi ketika tahu ada iblis nyamar jadi ular, berpotensi untuk mematuk beliau, maka beliau tetap berangkat untuk sujud. Tapi Nabi logis, ularnya itu kemudian beliau tepis dengan tangan, beliau kemudian sujud. Paham ya? Bukan kemudian malah wah nggak ngelihat apa-apa langsung sujud di atas ular itu gitu ya. Gitu ya. Waliyadzubillah. Kemudian bukti lagi kalau Nabi itu ketika sholat juga responsif apa? Beliau manusia biasa. Ternyata juga pernah lupa rakaat dan akhirnya kemudian konsekuensinya sujud sahwi. Kemudian responsif berikutnya apa? Al-Fathu. Al-Fathu itu apa? Kondisi di mana imam salah entah bacaan atau gerakan, kemudian makmumnya negur. Kalau kemudian makmum nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, ngapain sholat berjamaah? Imam takbir, kemudian rukuk. Kalau dia nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa, berarti nanti bisa beda antara gerakan imam dengan makmum. Imamnya sudah selesai bahkan pulang, dia kemudian baru selesai. Waliyadzubillah gitu ya. Maka bukan seperti itu gitu ya. Kemudian sholat khauf, sholat di mana seseorang dalam kondisi ketakutan khususnya perang, yang kemudian juga nggak mungkin akhirnya orang ini bisa sholatnya dalam kondisi normal, tidak peduli dengan kondisi lingkungannya yang memungkinkan bagi musuh untuk membahayakan dirinya. Nabi juga pernah sholat di atas unta, khususnya tatkala beliau safar dan beliau sholat sunnah. Apa bentuk praktek sholat beliau ketika di atas unta? Beliau berusaha untuk takbir dengan tenang, melepas tali kekang. Setelah kemudian beliau meletakkan tangan sambil memegang tali kekang dan sambil jalan. Jujur saja kalau kemudian kita sholat sambil mengendarai, itu pikiran kita di sholat saja atau juga di luar selain sholat? Iya, dua-duanya. Dan Nabi nggak bisa dikatakan beliau tidak khusyuk. Kemudian Nabi juga pernah ketika sholat tahajud, karena kamar beliau dengan Aisyah itu sempit, dan ternyata Ibunda Aisyah kakinya menutupi tempat sujud Nabi, maka Nabi ketika khusyuk itu bukan bermakna akhirnya sujudnya di kaki Aisyah saja, tidak. Nabi kemudian dengan gerakan lembutnya menyingkirkan kaki Aisyah. Aisyah kemudian paham Nabi ingin sujud di kaki beliau, akhirnya Aisyah kemudian agak memiringkan posisi beliau sedikit dan Nabi bisa sujud di tempat yang normal. Nabi juga pernah ketika sedang sholat, ada orang ngucapin salam karena Nabi menghadap membelakangi mereka, mereka tidak tahu kalau Nabi itu sedang sholat. Ada orang kemudian mengucapin assalamualaikum, maka Nabi kemudian menjawab salam mereka dengan pertama gerakan. Nabi kemudian mengangguk sebagai ganti jawaban waalaikumsalam. Dalam riwayat yang lain Nabi itu kemudian angkat tangan sebagai isyarat, aku belum bisa jawab secara lisan, ku gantikan dulu dengan gerakan anggota tubuhku. Kemudian apalagi makmum ngikutin imam, itu juga menunjukkan berarti makmum bukan kondisi nggak ngelihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, tapi harus ngelihat apa-apa, dengar apa-apa. Kemudian kondisi imam yang megang mushaf. Orang yang megang mushaf kalau kemudian ternyata harus dibalik halamannya menuju halaman berikutnya, berarti kan ada gerakan tambahan. Apakah kemudian tidak khusyuk? Belum tentu. Kemudian Nabi itu juga pernah tersenyum dalam sholatnya, tapi maksimalnya tersenyum. Kalau kemudian sudah tertawa, kata Nabi, itu membatalkan sholat. Kemudian Nabi juga memperbolehkan para sahabat itu untuk membersihkan tempat sujud. Ya karena Nabi dan para sahabat itu sholatnya di tempat yang ada tanah atau pasirnya, belum ada ubinnya, mereka juga tidak pakai sajadah, maka bisa ada kemungkinan
tanah atau pasir itu ada kerikilnya. Kalau dipaksakan kemudian kita sujud di kerikil itu membahayakan, maka Nabi kemudian mengatakan taswiyatal hasa. Kalaupun kalian singkirkan kerikil itu, kalau bisa dengan sekali usapan saja. Bukan kemudian malah satu-satu gitu ya, gitu ya. Kemudian apalagi ngelirik, Nabi itu pernah ya melirik ke kanan atau ke kiri, tapi pasti ada sebabnya. Sebagaimana saya ngelihat ada seorang teman saya itu bawa anaknya yang masih kecil. Pertama di sampingnya, lama-kelamaan anaknya itu kemudian mundur ke belakang main. Maka perasaan seorang ayah nggak mungkin tenang. Yang awalnya anaknya di sampingnya kok sekarang nggak ada. Apalagi suaranya juga nggak kedengeran gitu ya. Maka kemudian teman saya itu kemudian ngelirik kanan kiri gitu ya. Lihat anaknya sekarang di mana nih. Dan yang selanjutnya Nabi itu pernah loh sholat sambil jalan. Tatkala Ibunda Aisyah ketok pintu, Nabi itu sedang sholat di dalam rumah. Maka kemudian Nabi berjalan dalam kondisi masih sholat, membukakan pintu, kemudian beliau balik ke tempat sholat beliau yang awal. Tanpa harus membatalkan. Paham ya? Dan Ibunda Aisyah kemudian paham, oh suamiku sedang sholat, itulah alasan kenapa dia tadi tidak menjawab salamku, tetapi dia mencukupkan diri dengan membukakan pintu untuk diriku. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekali lagi ya bisa memahami khusyuk itu bukan kondisi tidak lihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tapi khusyuk itu tetap bisa dengar apa-apa, melihat apa-apa. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah tentang langkah menuju khusyuk. Kalau kita ingin khusyuk kayak Nabi, caranya gimana? Pertama, siapkan diri. Kalau kemudian masih ada hal-hal yang sifatnya duniawi belum selesai, selesaikan dulu. Daripada itu nanti terbawa dalam sholat. Yang kedua, usahakan tumakninah. Tumakninah itu tenang. Ketenangan itu bahkan juga sampai Nabi sampaikan. Kalau memang sudah dikumandangkan iqomah dan kalian dalam perjalanan ke masjid, maka berjalanlah dengan jalan biasa, jangan buru-buru. Nah kebanyakan kita tuh buru-buru, wah udah komat lari. Ternyata itu kata Nabi malah salah. Kenapa? Dengan berlari terburu-buru, Bapak ketika akhirnya sampai ke masjid ikut sholat, hatinya nggak tenang. Maka supaya kemudian akhirnya tetap tenang, meskipun sudah iqomah, mendatangi dengan jalan normal. Tapi nanti kalau jalan normal ketinggalan, Nabi sudah bilang, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian temukan sholatlah, yang kurang maka sempurnakanlah. Artinya kalau memang konsekuensinya dengan tenang ketinggalan satu rakaat, 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting khusyuk daripada kemudian lari tapi malah tidak khusyuk. Kemudian ingat mati, hayati bacaan, yakini kalau sholat kita, bacaan kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan yang paling penting juga adalah meletakkan sutrah. Sutrah itu apa sih? Sutrah itu pembatas yang dimiliki oleh orang yang sholat, tetapi hanya berlaku kepada 2 orang. Pertama, imam. Yang kedua, orang yang sholat sendirian. Bentuk sutrah itu apa? Benda. Nabi SAW itu pernah menancapkan anak panah di depan tempat sholat beliau. Jarak antara anak panah dengan tempat sujud beliau itu mamarusyatin, bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Berarti ya sekitar 20 cm. Seandainya ini adalah sutrah, kemudian ada jarak 20 cm, nah nanti jidat saya itu nanti nempelnya di sini. Paham ya? Benda. Dan kalau sudah meletakkan benda di depan tempat sholat kita, maka hak kita adalah sampai sini. Kalau nanti ada orang lewat di luar, silahkan. Tapi kalau kemudian dia ingin masuk, maka kata Nabi cegah. Ngeyel, ajak berantem. Kemudian membaca variasi lafal. Inilah salah satu faedah. Bacaan sholat itu tidak tunggal. Misalnya kaitannya dengan iftitah, ada di antara kita Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id ba'ini. Apa tujuannya kok Nabi mengajarkan variasi? Supaya kita tidak bosan, supaya kita bisa sampai dalam kekhusyukan. Karena secara logika, kalau kita dari dulu baca gitu-gitu terus bosan. Tapi kalau kemudian divariasi, hari ini pingin bacaan sholatnya yang kayak gini.
Maka itu akan mengundang perhatian dari hati kita, mudah untuk khusyuk. Kemudian yang penting juga kalau mau sholat isti'adah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu saya perhatikan, mereka itu kalau mau sholat bukan cuma isti'adah, tapi kadang-kadang baca surat An-Nas, ada juga yang baca surat Al-Falaq. Intinya surat minta perlindungan supaya ketika sholat Allah lindungi. Kemudian bayangkan kehusukan, bayangkan istimewanya. Nah, yang paling penting juga supaya kita itu bisa tertopang khusyuknya bukan cuma pas sholat tapi juga habis sholat. Kalau habis sholat tuh jangan pakai prinsip lamcing, habis salam terus pelencing. Minimal gitu ya, minimal baca dzikir yang ringan. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, sempurnakan dengan yang ke-100 dengan kalimat tahlil. Kemudian baca surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Cukup. Itu pun yang saya ucapkan karena Nabi SAW itu dalam wirid setelah sholat 5 waktu yang dibaca cuma itu. Tapi kok teman kita NU itu kok panjang? Nah, mungkin mereka ingin menambahkan rasa cinta kepada Allah dengan zikir itu dengan menambah variasi panjangnya. Tapi kalau kita ngelihat contoh dari Nabi itu wiridnya ringkas. Ada sholawatnya enggak? Nabi itu tidak pernah bersolawat habis sholat. Tapi kok NU ada sholawatnya, tidak dilarang. Rasa cinta kepada Allah yang diwujudkan dengan bersolawat selama tidak berlebihan, selama ditujukan memang hanya kepada Allah, para ulama mengatakan tidak masalah. Yang penting kalau bisa sih mirip dengan Nabi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tepis segala hal yang bisa menghalangi kita untuk sampai derajat kekhusyukan. Kalau dengan mohon maaf sholat pakai jam, Bapak Ibu kemudian melihat jamnya terus, lebih baik jamnya dicopot. Paham ya? Kalau dengan rambut yang panjang khususnya laki-laki, khawatirnya nanti ketika tidak diikat rambutnya akan nutupin pas dia sedang ruku atau sujud, jatuh, terurai dan sebagainya, maka sebaiknya diikat dulu daripada nanti ganggu kekhusyukan. Baik, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kekhusyukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bantu kita setiap kita melaksanakan ibadah khususnya sholat maupun ibadah-ibadah yang lain, kita sampai pada derajat kekhusyukan, derajat yang Allah sukai tatkala seorang hamba beribadah kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.